Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Ahmadu min tariqi Ali bin Yazid an Zuwarah ibn Abi Awfa an Malik ibn al-Harith radhiyallahu an. Ini ulangi hadis kemarin biar lebih lengkap. Annahu, bahwasanya beliau sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man dhamma yatiman, barang siapa menggabungkan yatiman, seorang yatim, baina abawaini muslimaini, di antara dua bapak yang keduanya muslim, dia gabungkan ila ta'amihi wa syarabihi, ke makanan dia dan minuman dia, hatta yastaghni anhu, sehingga si yatim sudah tidak memerlukan anhu pada orang tersebut. Jadi keterangannya seperti kemarin itu diantaranya. Kemudian ada tambahan hatta yastaghni anhu, ini penting. Jadi definisi yatim secara umum sebagaimana dalam pemahaman kita adalah anak kecil laki atau wanita yang ditinggal wafat orang tuanya sebelum baligh. Maka dalam hadis ini Nabi menjamin anugerah untuk orang yang merawat anak yatim tersebut, diurus makanannya, diurus minumannya. Jaminan itu akan berlaku sampai anak yatim, bukan sampai baligh, tetapi sampai anak yatim bisa mandiri. Karena kadang-kadang sebagian orang ada yang punya langkah yang kurang sesuai. Dia ngerawat anak yatim mulai dari dia sebelum baligh, begitu baligh ngerawatnya enggak diteruskan. Karena dia merasa fadilah kafalatul yatim atau menanggung anak yatim tadi sudah putus. Karena sudah tidak yatim lagi, orang sudah baligh sudah enggak yatim lagi, sudah dewasa. Maka Nabi menjamin anugerah yang telah disebutkan kemarin dan akan disebutkan hari ini. Surga pasti untuk dia kalau dia nanggungnya sampai tuntas, sampai dia mandiri, sudah enggak memerlukan orang yang menanggung lagi yang awal itu. Kemudian yang kedua, ada beberapa riwayat yang bunyinya kurang lebih man dhamma yatiman minal muslimin. Barang siapa yang menggabungkan atau menanggung seorang anak yatim dari kalangan orang-orang Islam. Di anak yatim yang ayah ibunya, yang ayahnya yang meninggal itu adalah orang Islam, maka dapat jaminan macam-macam anugerah. Maka kalau kita lihat di dalam hukum-hukum fikih, orang itu ngerawat orang lain itu tidak selalu putus fadilahnya selepas orang itu baligh. Siapa yang punya anak perempuan, kemudian dia nafkahi dengan baik, dia didik dengan baik, kemudian dia carikan suami dengan baik, maka orang itu bersama aku di surga. Ini bukan anak yatim, anak dia sendiri, perempuan. Jadi merawat anak perempuan itu dengan baik, dididik dengan baik, pahalanya tidak kalah dengan pahala ngerawat anak yatim. Ini ayahnya masih ada, ibunya masih ada. Bagaimana dengan orang yang anaknya teman muslim kita, walaupun dia sudah enggak yatim, dia ini masih memerlukan untuk
perhatikan terus. Kemudian kita putus, itu kan satu hal yang tidak etik, satu hal yang tidak berakhlak. Apalagi orang selepas balik itu justru itu waktu umur yang orang itu goyangnya banyak, nafsunya mulai meningkat, pikirannya mulai macam-macam. Justru itu waktu yang dia seharusnya dituntaskan pendidikannya, pengawasannya sampai dia mandiri urusan agamanya dan urusan dunianya. Di dalam agama termasuk banyak hadis, banyak ayat Quran menekankan pentingnya memperhatikan anak-anak yatimnya umat Islam yang ada di dalam masyarakat kita itu, yang melembutkan hati, yang dijamin surga, bahkan dijamin nanti di surga akan jadi dekat dengan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu satu hal yang kita termasuk berkewajiban untuk memperhatikannya dan memperjuangkannya. Wajabat lahul jannatu albattata, maka wajib baginya surga albattata dengan pasti. Wa man a'taqa imra'an musliman, makbaran siapa memerdekakan seorang yang muslim, kana maka adalah pemerdekaan dia tadi fikakahu merupakan kemerdekaan dia atau lepas dia, lepasnya orang yang memerdekakan minan nari dari api neraka. Yujza, dia dibalas likulli adwin minhu, untuk setiap anggota tubuh minhu dari yang memerdekakan, dari yang dimerdekakan. Udwan, satu anggota minhu dari yang dimerdekakan. Ya, kurang lebihnya begitu itu. Wa kharraja Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi an Abi Maslamah bin Abdurrahman ibn Auf an abihi radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ayyub amri'in muslimin, mana saja laki-laki muslim, perempuan pun juga masuk. Kenapa kok disifati harus muslim? Karena orang itu kalau belum muslim, ya belum layak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wong dia tidak mempercayai Allah, bagaimana dia mau minta pahala dari Allah wong dia enggak mempercayainya? A'taqa, yang dia memerdekakan imra'an musliman, laki-laki yang muslim, perempuan pun juga masuk. Fahuwa, maka pemerdekaan dia itu, fikakuhu adalah pemerdekaan dia, minan nari dari api neraka. Yujza, dia dibalas bikulli adwin minhu, dengan setiap tulang, minhu dari yang dia merdekakan, adman satu tulang, minhu dari dia yang dimerdekakan. Wa ayyuma imra'atin muslimatin, dan mana saja, ini biar lengkap sebetulnya sebagaimana dalam keterangan-keterangan telah lalu, kalau yang disebutkan itu laki-laki aja, perempuan secara umum masuk. Jadi kalau yang disebutkan perempuan, biasanya laki-laki enggak masuk. Wa ayyuma imra'atin muslimatin, dan mana sajalah perempuan yang muslimah, a'taqat, yang dia memerdekakan imra'atan muslimatan, perempuan yang muslim. Kalau dia memerdekakan laki-laki juga masuk dalam sini. Fahiya, maka perempuan muslimah yang dia merdekakan, atau fi'lah dia, perbuatan dia tadi, fikakuha adalah merupakan pemerdekaan dia, pemerdekaan wanita muslimah tersebut, minan nari dari api neraka. Tujya, wanita itu dibalas bikulli adwin dengan setiap tulang yang dia merdekakan dari wanita yang dia merdekakan itu. Adman, satu tulang, minha dari yang yang memerdekakan.
Wa ayyuma mri'in muslimin a'taqa muslimataini. Dan mana saja laki-laki muslim a'taqa muslimataini yang dia memerdekakan dua wanita muslimah, fahuma maka dua wanita muslimah itu fikakuhu adalah pemmerdekaan dia. Di fahuwa dikembalikan kepada yang dimerdekakan juga benar aja. Fahuwa. Fahuma maka dua perempuan muslimah itu fikaku adalah merupakan pemmerdekaan dia dari neraka. Yujza dibalas kullu admaini setiap dua tulang min idhamihima dari dua tulangnya dua wanita muslimah tadi, adman minhu satu tulang minhu dari imri'in muslimin dari laki-laki yang merdekakan. Jadi laki-laki dan wanita itu secara sejarahnya memang anggota tubuhnya lengkapan laki-laki. Bahkan wanita itu adalah bagian dari laki-laki. Maka laki-laki kalau enggak punya istri biasanya bingung. Kenapa? Karena tulang dia ada yang belum lengkap. Begitu juga normalnya wanita kalau enggak punya suami, pusing tujuh keliling karena dia enggak gabung dengan markas aslinya. Maka dunia ini isinya laki-laki dan wanita. Sampai Quran pun isinya laki-laki dan wanita. Maka di dalam aturan agama karena laki-laki itu lebih lengkap, wanita di bawahnya dalam kelengkapan, hukumnya untuk laki-laki itu sering berbeda dengan wanita. Saksi laki-laki dengan dua wanita, namanya saksi dalam transaksi utang piutang namanya. Satu laki-laki, dua wanita menempati posisinya satu laki-laki. Tanggung jawabnya laki-laki lebih banyak. Maka nanti dalam warisan laki-laki dapat 2 kali lipatnya wanita. Karena wanita itu walaupun dapat sedikit, dia ini utuh karena dia enggak punya tanggung jawab nafkahi, tapi dinafkahi. Laki-laki sebetulnya dapat double tapi yang dinafkahi banyak. Ya istrinya, ya anaknya, itu akhirnya dapat banyak sepertinya tapi dapat paling sedikit sebetulnya itu. Ya termasuk di sini ini kalau wanita muslimah memerdekakan muslimah yang jadi budak, maka seorang muslimah tadi untuk memerdekakan dia dari api neraka cukup imbang. Tetapi kalau yang memerdekakan itu laki-laki, minimal harus memerdekakan 2 budak muslimah. Memerdekakan 2 budak perempuan baru untuk mendapatkan anugerah dia dilepaskan dari api neraka. Bisa dipahami ya? Dan biasanya memang di dalam sejarah dulu itu budak yang laki-laki itu lebih mahal, bisa 2 kali lipat, bahkan bisa lebih melebihi budak yang wanita. Karena kalau dipekerjakan juga lebih kuat. Kemudian tenaganya juga bisa untuk macam-macam keperluan, bahkan bisa untuk perang, untuk ini itu. Sementara kalau budak wanita tentu saja kegunaannya tidak semaksimal budak laki-laki. Kalau dijual pun akan mahal. Kalau wanita di bawahnya maka pahalanya memerdekakan berbeda. La ilaha illallah wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا
dalem